أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya wa mursalin liyursiduna safi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin shahibil ayati bayyinati wal mujizati bahirati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para hadirin, saudaraku sekalian yang sami hadir, yang jauhnya, yang dekatnya, kaum ibu, kaum bapak, tidak ada wiji-wiji. Mari kita sama-sama berupaya mengejawantahkan syukur dan puji dan syukur senantiasa tidak terputus-putus, karena syukur itu adalah potensi atau modal kita untuk merasakan atau mencerna karunia-karunia Allah. Bagaimana caranya? Ya, kita mengoptimalkan segala potensi diri di jalan Allah semaksimal mungkin, baik secara materi, secara intelektual, secara spiritual, satu lagi secara mental atau perilaku. Mental itu perilaku. Bahasa singkatnya dari Bapak dulu, tekad ucap lampah. Bahasa istilah sederhana dan singkat, tekad ucap lampah. Kita optimalkan potensi diri kita. Hari ini masih bisa apa? Belum tentu 5 menit kemudian kita masih bisa seperti hari ini. Belum tentu, masih rahasia. Maka kita optimalkan syukur kita. Alhamdulillah masih bisa melihat, masih ada di dalam diri kita atau pada mata itu penglihatan. Digunakan kemana itu? Kan gitu. Masih kita dikaruniai dengan atau takdir kita memiliki telinga, digunakan untuk apa? Itu mengejawantahkan syukur kita supaya kita merasa atau tersentuh dengan karunia-karunia Gusti Allah. Karena banyak hal yang meliputi diri kita itu untuk tidak dekat, untuk tidak akrab dengan keagungan-keagungan Gusti Allah. Di antaranya kecewa, di antaranya sakit hati, di antaranya apalagi pundungan bahasa Indonesianya apa? Ambekan. Bahasa Tambunnya apa? Purik. Bahasa Tambunnya purik. Itu menghalangi syukur kita. Jadi penghalang, jadi rintangan
Jadi ya rasainlah, barang siapa bersyukur maka akan kulipat gandakan, kan gitu. Begitu Pak Ustadz. Barang siapa yang kufur, menolak atau apa tadi, tidak merasakan, tidak memanfaatkan, tidak mengoptimalkan potensi diri, maka apa? Azab, gitu kan? Nah, yang pedih itu bahasa Indonesia aja gitulah kira-kira. Nanti ayatnya tanya Pak Ustadz. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada tabiin tabiut, hingga kepada kita yang ada di makom ini, yang sami hadir secara lahiriah maupun secara virtual sami hadir. Juga semoga keauban dengan rahmat salam. Apa tadi? Syukur. Syukur itu potensi diri kita dimaksimalkan, dioptimalkan. Contohnya punya mata, punya telinga, dimaksimalkan. Jangan dibiasain untuk tidak di jalan Allah. Biasakan untuk mengupayakannya di jalan Allah. Kita punya materi, bila mana kita bersyukur, maka akan dilipat gandakan. Kita punya ilmu intelektual, bila kita manfaatkan semaksimal mungkin, dioptimalkan di jalan Allah, maka akan dilipat gandakan. Terasa nggak ada banyak ilmu-ilmu, banyak pengetahuan up to date bahasa Indonesianya apa? Terbarukan. Kan gitu. Kalau kita merealisasikan atau mengejawantahkan syukur kita, seperti itu. Yang perlu kita ketahui, yang perlu kita sadari, bahwa ada zona yang selalu menghalangi kita. 3 zona yang perlu kita sadari, kita strategi siasati, kita sikapi. Zona, kalau bahasa dulu mah alam syaitonia, alam bayangan, dan alam kayangan, marakayangan. Itu yang perlu kita selalu waspadai, selalu sikapi, selalu kita harus punya strategi bila mana itu datang. Zona itu kita kan sedang di perjalanan menuju akhirat, maka ada zona-zona yang membuat kita mandek. Itu zona syaitonia, zona bayangan, dan marakayangan. Apa itu zona syaitonia? Tanpa agama, semua keterangan, semua informasi bila datang kepada kita tanpa dasar agama, hati-hati. Barangkali itu keinginan syaitan untuk mengelabui kita, karena syaitan itu menghadirkan yang KW seolah-olah original, seolah-olah asli, padahal isinya KW, isinya palsu gitu. Hati-hati. Bagaimana supaya itu biasanya melalui mata, melalui telinga kita, karena penyerapan informasi, penyerapan ilmu
lubang pintu ilmu, jendela dan pintunya itu melalui telinga dan mata. Hati-hati bila ada informasi tidak didasari oleh agama. Agama sendiri apa sih? Agama itu diturunkan di Nusantara, tidak di negeri lain, tidak ada di mana-mana. Agama itu diturunkan di Nusantara, hanya ada di Nusantara agama itu. Gitu nggak Pak Ustaz? Setuju nggak? Iya. Apa itu agama? Ageman, pegangan hidup, ageman. Itu. Kalau di negara lain mungkin atau di negeri lain, di Yunani mungkin namanya beda lagi. Filosofia. Mungkin. Coba diteliti, coba dicermati. Jangan dulu ditolak. Diteliti, dicermati, dianalisa. Mungkin di Babilonia namanya Milah. Mungkin di padang pasir tanah Arab namanya Adin. Itu. Jadi agama itu turunnya di Nusantara, tidak di negeri lain. Setuju nggak yang lainnya nih? Itu. Di sing pager harus kita pegang teguh pegangan hidup kita, tuntunan hidup kita, pandangan hidup kita. Agama itu isinya pandangan hidup, pegangan hidup, tuntunan hidup. Kalau nggak hidup-hidup, nggak ada agama berarti. Gak punya agama kalau nggak hidup-hidup, Mas. Udah dielus-elus nggak hidup-hidup. Ngeri itu. Jangan bikin ngeres. Pasti mikirnya ngeres nih yang lain-lain. Pandangan hidup, begitu memandang, langsung ada bangkit gairah, semangat. Ada melihat, mendengar, datang semangat, datang gairah. Itulah semangat, itulah agama. Pandangan hidup. Terus pegangan hidup, dipegang hidup. Jangan ngeres lah, pasti otaknya ngeres. Ngeres gak Pak Ustaz? Disabuin dulu, sabuin dulu. Pandangan hidup, pegangan hidup, tuntunan hidup. Supaya apa agama itu? Supaya teratur. Artinya agama itu keteraturan. Keteraturan kita di mana? Di mana? Ada yang tahu? Kira-kira keteraturan kita itu ada di kedamaian, ketentraman, kesejahteraan. Apalagi Pak Ustadz? Selama kita ada konflik, maka hidup kita menjadi tidak teratur. Itu cirinya kita sedang goyang agama atau pegangan hidup atau tuntunan hidup atau pandangan hidup kita. Sedang goyang, sedang digerogoti oleh virus, sedang digerogoti oleh bakteri-bakteri. Goyang. Itu agama kita yang kita anut adalah Islam, maka keteraturan kita itu menyelamatkan hidup kita. Maka keteraturan hidup kita itu adalah selamat, menyelamatkan hidup kita dan hidup sesama hidup dan hidup yang lain. Karena di hidup kita itu yakin ada yang numpang hidup, ada yang numpang hidup, ada yang menggerogoti, ada yang juga sebagai pendorong. Itu keteraturan kita itu pada keselamatan yang menyelamatkan hidup.
Tadi alam zona apa? Syaiton. Syaiton itu zona Syaitonia atau alam Syaitonia itu hidup tanpa aturan, tanpa agama, tanpa pegangan, tanpa pandangan, visi misi, tanpa ada visi misi, tanpa aturan, tanpa pegangan, tanpa tuntunan. Itu hati-hati bila kita sedang di zona itu. Gelap, cirinya masuk ke situ gelap, mau ngapain, harus bagaimana, nggak ada yang mengarahkan, nggak ada yang membimbing, nggak ada yang menuntun. Seolah-olah dibiarkan, seolah-olah diabaikan. Semua apa yang sekitar kita, lingkungan kita, saudara mengabaikan, kan gelap itu. Maka cepat kembali. Bila sudah melihat tanda-tanda itu pada diri kita, apa tadi? Gelap. Melihat tanda-tanda itu pada diri kita. Contoh gelap yang paling ringan adalah bingung mau ngapain, gitu ya. Mau bikin kopi tengah malam salah, mau tiduran di teras banyak nyamuk, mau ngelonin bini lagi palang lampu merah, serba salah, kebingungan. Padahal kita sudah disediakan makom kita, pengajian tengah malam untuk mengobati saudara-saudara atau siapapun yang setengah kebingungan, tengah gelap, bingung mau ngapain. Gitu nggak Pak Ustadz? Halo Pak Ustadz. Ustadznya kiri kanan, di kiri ada, di kanan ada, yang dekat harusnya. Gitu. Tadi apa? Contoh sedikit, maka berhati-hatilah mendapatkan informasi mulai dari awal. Ketika ada informasi, ada ilmu yang tanpa didasari oleh agama, berhati-hati, waspada. Yang kedua, ketika kita masuk ke zona itu, menjadi gelap gulita, bingung, mandek, termasuk mandek itu juga, ya kan, mogok, itu masuk ke alam zona Syaitonia, tanpa agama, tanpa aturan, tanpa keteraturan. Kan hidup itu keteraturan, betul nggak Pak Ustaz? Setuju kan? Nah di situ cepat kita bertobat, cepat kembali. Awalnya kita dari mana? Coba ulangi lagi, putar balik dari titik awal. Barangkali ada yang terlewatkan, barangkali ada salah belok, kan gitu. Kalau kita di jalan ya, naik motor atau bawa mobil, sudah ada informasi Google, misalnya Google Map, tetap kan kesasar mah. Bagaimana itu prosesnya? Kan harus mundur, harus putar balik. Gitu. Yang kedua itu zona bayangan, zona ilusi. Ilusi, ngebayang-bayangin mereka di dalam pikiran tentang hal-hal yang mudah diraih, padahal nggak sedang melakukan upaya. Nah itu zona itu. Gue kalau punya duit 7 triliun, gue bagi-bagiin untuk warga, untuk rakyat Indonesia. Kan lagi konsep itu ilusi. Hati-hati, jangan diyakinin di situ, jangan ada keyakinan di situ. Yakin gue dapat nanti, usaha enggak, upaya enggak ada, mau dari mana? Nah itu alam bayangan. Bila kita sedang di zona itu, berhati-hati juga.
Karena kita itu selalu itu nggak pernah putus, zona-zona itu nggak pernah putus, selalu ada, selalu datang. Yang secara sederhana saya sebutkan di episode lalu itu adalah begal-begal yang merongrong, yang berusaha kita untuk tidak sampai ke tempat tujuan. Tuh. Satu tadi zona Seytonia, yang kedua zona bayangan. Kalau yang ketiga adalah zona marakayangan, alam gentayangan, zona marakayangan. Yang kedua dulu tadi saya tuntaskan. Zona bayangan itu penjelasan Imam Ghazali adalah waham dan hayal. Maka kita harus bebas dari itu, dari waham. Karena itu akan merongrong, seolah-olah benar itu cita-cita, seolah-olah benar itu, ya kan? Pada akhirnya nanti di zona itu kita tidak sedang berupaya, pada akhirnya apa yang dilakukan? Kan ngerampok, ya kan? Apalagi merampas, korupsi, itu termasuk zona bayangan, termasuk di dalam zona bayangan. Seperti itu. Waham, di sana ada waham dan hayal. Yang ketiga, alam marakayangan, zona marakayangan. Marakayangan itu banyak keinginan yang gak tuntas-tuntas, banyak kemauan yang gak tuntas-tuntas, selalu diliputi seumur hidup dengan keinginan-keinginan. Kahayang salaput umur, atau bahasa Sunda kahayang patema-tema. Terus naon deui orang Sunda ada kemauan yang terus. Contohnya saya ngalamin, ya kita coba ini rumah kamprah, udah punya rumah, udah di ACC, udah ada lah jugruganya rumah, masuklah dari kontrakan ke rumah. Nanti di rumah itu ada keinginan lain, belum ada kasur nih, nanti belum tambah lagi wastafel perlu ganti nih, gitu. WC perlu dirubah nih dari standarnya. Terus keinginan bertubi-tubi. Nah itu alam marakayangan. Alam marakayangan. Keinginan yang selalu tidak tuntas. Kalau bisa tuntas mah silahkan. Bahkan kalau keinginan yang tidak tuntas itu tidak akan terbawa waktu kita zikir, waktu kita sholat. Allahu Akbar. Yang kelihatan apa? Keinginan itu. Ketinggalan di mall, jaket kulit. Yang kebaca kan gitu. Kita lagi baca Al-Fatihah, mulus lagi baca Al-Fatihah, pikiran sedang ada di mall. Kan gitu. Itu alam zona marakayangan. Cepet kembali, cepet sadari, cepet apa Ustadz? Awam itu kembali menyadari, terus apa lagi? Kategorinya banyak. Kayak gitu. Tarik lagi itu pikiran kita yang sedang ada di mall waktu sholat atau yang ada di tempat kerja, kayak gitu. Wah tadi nih saya begini kesempatan itu, padahal lagi sholat. Itu alam bayangan, alam marakayangan. Gambaran mati, gambaran sakaratul maut pun sama. Sakaratul maut itu mabuk yang tidak bisa diterperih, yang nggak ada obatnya.
Ya, kita seharusnya waktunya sudah dekat ke kematian, misalnya, itu ngalamin proses itu dulu, akan mengalami proses alam marakayangan. Ada keinginan yang belum tuntas, hati-hati itu. Maka dari sekarang kita belajar dengan melaksanakan sholat, dengan zikir, dengan puasa. Nah itu belajar, latihan, menangkap sinyal spiritual. Gitu para hadirin yang dimuliakan Allah. 3 pesan Bapak, pesan pendahulu kita, Eyang DS Rukman. Ya, saya tahu yang DS Rukman karena ada Bapak kan. 3 pesannya, sikapi ketika kita berada di zona itu. Karena nanti di akhir menjelang kita sakaratul maut akan kelihatan yang masih ketinggalan di mall, masih ketinggalan di kerjaan, masih ketinggalan di mana lagi, KRL, masih ketinggalan di jabatan, masih ketinggalan di kekuasaan. Hampura. Belajar mati sebelum mati itu meninggalkan kecintaan kita yang tadi sudah disebutkan. Ilmu yang tanpa dasar agama, tinggalkan. Itu karena kita berada di zona Saitonia. Yang kedua, alam bayangan. Berhayal dan meyakini sesuatu yang dihayalkan itu akan terjadi. Tinggalkan. Kalau tanpa upaya nggak akan terjadi, nggak ada untung dari enteng, nggak ada. Harus ada proses, upaya, perjuangan. Maka kita perjuangkan dengan legalitas. Nanti soalnya ditanya legalitas. SIM, STNK, iya di perjalanan. Yang ketiga tadi alam gentayangan atau alam marakayangan. Diri kita yang bagian-bagian dari kita, kalau disebutin satu persatu, ada nafs, ada ego dan nafs mungkin sama, ada ruh, ada apa lagi? Kalau bahasa Sunda ada kurung, ada kuring, ada manuk. Nah, yang gua kalau ngomong liar diomelin. Yang sulit dikendalikan kuringnya, karena isinya ego, keinginan, gairah, hasrat, cinta, apalagi Pak Ustaz? Apa lagi? Nah itu kita kendalikan, cinta kita kendalikan dengan di jalan Gusti Allah. Maka isinya bismillah itu adalah cinta kasih sayang. Bila ingin menaklukkan, menundukkan cinta kita, maka bismillah harus diisi, harus diejawantahkan. Cinta kasih sayang, isinya bismillah itu dengan menyebut atau atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimana kita merealisasikannya bersama hidup? Bagaimana kita merealisasikannya? Ya kan? Mengejawantahkannya. Ya itu cinta, perhatian. Kemudian apalagi? Berehan, dedehan, asihan. Artinya berehan, dedehan, derma. Itu bagian juga dari di awal kita tentang syukur.
merealisasikan syukur kita, mengejawantahkan syukur kita. Jadi kemana-mana nih. Tadi yang nomor 3 adalah alam marakayangan, mengejar tujuan hidup, kepalsuan oleh kahayang, keresep, kecinta. Mengejar tujuan hidup, mengejar, ya tadi contohnya di mall gitu kan, ada kita apa yang kita lihat, bagus nih, belum bisa kebeli, pulang ke rumah, nanti sholat di rumah kebayang lagi itu barang. Itu alam kahayang, alam marakayangan. Jadi seperti itu saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Kita juga harus bisa membaca tanda-tanda alam, membaca kejadian, peristiwa, untuk bisa menyikapi 3 zona alam itu. Bisa punya strategi yang jitu untuk lepas dari zona itu. Zona yang 3, syaitonia, bayangan, marakayangan. Karena bila itu tuntas, bila itu beres yang 3, kita akan masuk ke zona suci, muqaddas, zona kesucian. Apa isinya? Melaksanakan perbuatan-perbuatan baik atas dasar ridho dan ikhlas. Kuncinya masuk ke zona kesucian itu dengan ridho dan ikhlas. Maka itu zona yang tadi dikuasai oleh, sebenarnya 3 zona itu dikuasai oleh iblis. Kalau di Al-Quran, maka iblis tidak akan berhenti menghodak gitu, bila hamba Allah mukhlasun, begitu kan Ustaz? Yakin, sampai terasa lah, nyecep kehidupan kita. Kalau masih tergoda alam bayangan, alam tadi kayangan, masih itu berarti di situ masih ada iblis dalam diri, masih ada efek iblis dalam diri, akibat atau iyalah, silakan lebih baiknya gitu kan, ada ahli itu masuk ke zona kudus, zona suci, muqaddas. Nabi Musa suruh menanggalkan terumpahnya ketika berada di zona suci. Tanggalkanlah wahai Musa terumpahmu. Apa itu terumpah? Kedikjayaan kita untuk meraih dunia yang disebutkan tadi, ilmu, pengetahuan tanpa dasar agama, apalagi hayalan dan waham, apalagi keinginan, nafsu, ego, itu tinggalkan, lepaskan, maka masuklah ke zona suci, muqaddas, alam kudus dengan ridho, ikhlas. Yang namanya mukhlas, muhlisin itu belajar melepaskan kecintaan. Yang namanya mukhlasun itu bangkrut dari kepemilikan ego, kepemilikan tadi gitu, saudara-saudara. Gitu kan pasti. Yang kelima, ini sudah masuk ke alam zona yang dekat atau
Qorib, dekat dengan keagungan-keagungan Gusti Allah. Kita akan merasakan kebesaran Gusti Allah, keagungan Gusti Allah pada alam diri kita atau dada kita, atau ya yang disebutnya qalb, yang disebutnya afidah, fuad, yang disebutnya lub. Ini sudah dekat. Kalau kita sudah bisa, tadi sudah masuk ke alam, ke zona muqaddas, alam kudus, zona suci, zona kesucian. Yang ke 2, 3, 4, 5. Yang kelima itu alam suwung. Alam suwung itu hampa, punya materi, punya pengalaman batin, spiritual, punya perilaku, punya intelektual, semuanya tidak ada konflik. Paham gak? Alam suwung itu ada barangnya, bukan kosong sama sekali, tidak kosong sama sekali Pak Bun. Ada barangnya, tetapi suwung, tidak ada keributan, tidak ada konflik, artinya damai, tentram, sejahtera. Masuk ke zona itu. Setelah kita masuk ke dari alam muqaddas. Di sini melaksanakan perbuatan disertai ikhlas tanpa dorongan, tanpa ditowel, tanpa dicolek, tanpa disuruh, karena sudah ada ilmunya, sudah ada pengalaman batinnya, sudah ada cara bagaimana melaksanakannya, pendukungnya materi juga punya. Ada yang sudah pendukung materinya sudah mencukupi belum? Cukup kan sebetulnya gitu. Materi yang kita miliki untuk melakukan perjalanan sebagai bekal ibadah, materi yang kita punya sebagai bekal ibadah sebenarnya cukup kan? Cukup untuk diri dan untuk berbagi. Untuk diri, keluarga, dan untuk berbagi. Sebenarnya cukup. Nah itulah di sana bentuk syukur yang sebenar-benarnya. Melakukan potensi, mengoptimalkan potensi diri di jalan Gusti Allah dengan semaksimal mungkin. Materinya ada, pengalaman batinnya, spiritualnya punya, ya, cara bagaimana atau perilakunya bisa punya, sikap dan ilmu intelektualnya ada. Itu menangkap sinyal spiritual. Gitu. Contohnya gini, bila kita sering ngoprek mobil, ngoprek motor, ngoprek kendaraan yang lain, sepeda, maka kita paham kan cara menggunakan sepeda, motor, dan mobil. Ketika sewaktu-waktu mogok, kira-kira bagaimana? Nah itu alam suwung itu tidak ada dorongan, langsung kita, misalnya ini ciri-cirinya di starter Habenagen. Tahu nggak Pak Ustadz? Starter Habenagen, bahasa Jerman itu. Starter nggak mau jalan-jalan juga. Udah ada yang nyuruh ngaji, nggak jalan-jalan juga. Itu starter Habenagen. Bahasa Jerman atau bahasa mana? Bahasa Sunda lah, ada puguh mah. Ayo orang Sunda di dia. Itu. Nah, berarti apanya yang kendalanya? Kan baterainya jarang dicas. Ada baterai secara fiskal, fisik, ada baterai yang non fisik, imaterial.
baterai nggak dicas-cas, jarang-jarang ngaji, jarang-jarang zikir, di starter habenagen. Gitu nggak Ustaz? Cekakak dong. Di starter habenagen. Seharusnya kita sudah paham. Seharusnya kita sudah menyadari itu. Itu alam suwung, karena kita sudah di mukodas, sudah melewati alam kesucian, sudah mukodas, sudah gak harus didorong-dorong, gak harus digonggong, kan? Taruh gong, jangan dipukul lagi gongnya, harus ditaruh, taruh gong, jangan dipukul, sudah dorongan diri, bukan dorongan orang lain. Maka di sana akan kelihatan yang namanya apa Pak Ustaz? Ria, ya kan? Ria itu melaksanakan perbuatan baik bila ada dorongan, didorong-dorong. Bila nggak ada orang yang mendorong, mendem. Gitu nggak Pak Ustaz? Mendem. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita. Kebetulan kita bulan Rabiul Awal, kelahiran Kanjeng Nabi, gitu. Alam suwung itu sudah nggak ada dorongan dari luar, sejatinya dari dorongan dalam diri, karena sudah dibekali dengan intelektual, spiritual, mental, dan materialnya cukup. Tinggal jalan apa susahnya, di starter haben waenaken. Harus starter ceger jalan. Kan paling enak bawa motor yang begitu kan, bawa punya mobil yang begitu kan. Kalau itu kira-kira gimana itu? Kesel nggak yang punyanya? Hah? Kesel kan? Yang punyanya Sang Maha Pencipta. Kalau bahasa Betawinya apa? Gusti Allah mengazab itu bahasa Betawinya. Kesel, nggak resep. Lupa lagi Pak Ustadz. Nggak resep lah pokoknya mah. Gitu. Jadi starter langsung jalan. Dari dalam ada kontak-kontak yang 4 unsur di diri kita, kontak-kontak menjadikan gairah, menjadikan semangat, menjadikan tenaga. Dipakai apa dong kalau gitu? Kita makan tiap hari sehari 3 kali, nggak jadi tenaga, nggak jadi tenaga untuk di perjalanan, untuk tidak mengoptimalkan potensi diri di jalan Gusti Allah. Dipakai apa? Awas, hati-hati. Tenaganya itu gitu. Sok kemana-mana wae lah. Yang ke-5, yang ke-6, masuk setelah zona suwung itu zona langgeng. Bila kita terus sudah menemukan potensi yang ada di alam suwung tanpa ada dorongan dari orang lain, tanpa disuruh, maka kita akan masuk ke zona yang namanya zona langgeng. Sudah itu mah arenteng, rezeki enteng, mudah mendapatkannya. Apalagi apa yang diharapkan sok? Sebutin semuanya. Semuanya ringan, semuanya dengan, karena gini ya, secara dunia itu ibarat burung dara. Bila dikejar dia apa? Terbang. Dikejar engkau terbang, aku diam engkau menghampiri. Seperti burung. Makanya orang Jawa, orang kita, orang Nusantara harus punya itu yang namanya ya, itu simbol memelihara burung itu simbol.
simbolis bahwa dunia tak perlu dikejar, dia yang akan datang. Orang kita itu harus punya satu apa? Yang kedua apa? Yang ketiga, yang keempat burung. Yang kedua itu garwa. Gitu. Nantilah saya cerita lagi itu. Cerita tentang apa budaya kita atau tuntunan atau agama Nusantara, pegangan hidup orang Jawa harus punya apa? Namanya ini apa sih? Oh, berpikir kejauh itu apa namanya? Visi. Satu harus punya visi, yang kedua harus punya garwa, yang ketiga saya lupa, yang keempat yang ketiga keris. Ini pegangan orang Jawa nih, orang kita nih, Nusantara. Keris itu simbol hilangnya keraguan-raguan. Masih ada ragu-ragu, berarti kerisnya nggak pernah dipakai untuk menghilangkan keriswana, untuk menghilangkan ragu-ragu. Gitu. Yang keempat, burung. Nah itu, burung itu simbol dunia yang tak perlu kita kejar, hanya mengupayakannya setiap hari. Yang mengejar dunia itu kembali ke tiga alam yang di awal, akan ketemu konflik-konflik di dalam diri, konflik sekujur, konflik sekasur, konflik sedapur, konflik sesumur, konflik salembur. Bila kita mengejar dunia, contoh para pemimpin kita yang sekarang lagi di demo itu terlalu mengejar dunia, terlalu cinta dunia sehingga lupa sama yang kecil. Padahal dia menjadi besar itu lantaran ada yang kecil. Gitu nggak? Curang. Kayak gitu. Jadi kembali lagi kemana-mana wae. Kembali lagi ke apa? Tadi sampai mana tadi? Langgeng itu akan abadi. Kita hanya tiap hari misalnya seorang petani kesibukannya itu aja. Kan nggak ada konflik kan, hidupnya damai kan. Sedangkan Adam diciptakan itu untuk kedamaian, kesejahteraan, untuk apa lagi? Ustaz, Adam itu diciptakan untuk adem ayem tentrem gemah ripah lo jinawi. Adem itu bahasa Arab atau bahasa Jawa sih? Bahasa Jawa. Adem artinya Adam diciptakan itu tujuannya untuk mendamaikan, perdamaian. Adem ayem tentrem sejahtera gemah ripah lojinawi, diciptakan dari tanah. Coba kita pikirin, jangan dulu nolak, jangan dulu ngebantah. Pikirkan, tanah itu manfaatnya lebih banyak daripada api. Tetapi klaim mengaku api itu lebih baik daripada tanah. Ana khairum minhu. Gitu kan Pak Ustaz? Terus khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tapi yang sebenar-benarnya yang lebih baik itu bersifat tanah, punya banyak manfaatnya. Maka gali kita ke dalam diri kita, kemanfaatan diri, kemanfaatan diri. Udah bermanfaat sejauh mana diri kita?
diri anjen yang ada di petinggi-petinggi. Sudahkah memberikan manfaat kepada yang kecil, kepada rakyat? Jangan lupa, engkau tadinya rakyat, aku buat menjadi pemimpin, akan kembali kepada rakyat. Rakyatlah yang abadi, langgeng. Kemana-mana wae gitu, ngelantur. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan ke junjungan kita. Ampura para saudara, ini kita membaca fenomena yang terjadi, kejadian alam, kejadian peristiwa yang masih hangat. Kita boleh menyampaikan aspirasi sesuai dengan Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makanya aspirasi itu sebetulnya harus disampaikan kepada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Salah alamat kita kalau mau menyampaikan aspirasi kepada DPR, gitu kira-kira lah menurut pengalaman siapa? Pengalaman Bapak cerita pendahulu kita di Torekot ini, itu harus demokrasi kita itu demokrasi kerakyatan, bukan demokrasi liberal. Kalau demokrasi liberal itu nanti akan konflik-konflik terus. Di sana akan ada yang berkata, "Kolaktani minar." Maka apa simbolnya? Kebakaran di mana-mana kan? Karena aku lebih baik daripada bumi, daripada damai. Begitu dia bilang. Secara kata-kata, secara sederhana menyampaikan tanda itu bahwa aku lebih baik daripada perdamaian. Apa? Kebakaran di mana-mana. Aduh, situ deui wae kumaha ya teh, ditutup aja gitu ampurannya. Ampuran perdamaian artinya mari kita laksanakan demokrasi secara sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sudah dirumuskan oleh pendahulu-pendahulu kita, itu yang terbaik demokrasi untuk Indonesia. Itu yang terbaik. Ini nggak apa-apa nih ngomongin politik, ntar gue disekak sama pendahulu. Nggak apa-apa. Izin. Seperti itu. Sampaikan aspirasi dengan musyawarah untuk mufakat. Sekarang dengan adanya api itu, pertanyaannya, akankah lahir kemufakatan? Pertanyaannya, cobalah lihat tanda-tandanya. Pelajaran untuk kita berorganisasi, pelajaran di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 34 sudah beda nuansa. 34 sudah beda nuansa, tapi ngapa? 30 terus sampai kurang lebih 40 lah. Itu pelajaran untuk berorganisasi secara kecil, secara skala kecil, dan skala luasnya bernegara. 30, aku hendak jadikan seorang khalifah di muka bumi. Itu di situ ada makom permusyawaratan. Maka direspon oleh yang punya kuasa. Malaikat itu yang punya otoritas, yang punya kekuasaan, yang punya potensi. Malaikat banyak malaikat itu, banyak orang yang punya potensi, banyak orang yang punya kekuasaan, banyak orang yang punya, disebutnya malaikat.
Maka di situ ada pelajaran. Malaikat ketika itu mengkonfirmasi di surat Al-Baqarah ayat 30 itu. Silakanlah itu mah pelajarin sendiri. Mungkin itu aja cukup karena terlalu jauh ini bicaranya lagi ke politik, bukan lagi tidak lagi. Tapi saya menggarisbawahi organisasi kita kok. Kita adakan berapa malam, berapa episode kita musyawarah untuk menghasilkan mufakat, untuk real kita melegalitas diri kita, perkumpulan kita. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa mengambil hikmah dan barokahnya diri kita masing-masing, juga untuk saya pribadi itu khususnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.